Ya. Mandangnya ke kamera itu ya berarti ya? Udah mulai? Gimana? Oh ya. Selamat sore kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada yang spesial di IG Live KPP Pratama Sleman di Pajak Sleman. Kita akan membawakan IG Live kali ini di ruangan TPT KPP Pratama Sleman. Nah, kawan pajak bisa lihat suasana TPT di KPP Pratama Sleman saat ini seperti ini, begitu nyaman dan juga ramah untuk wajib pajak yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, IG Live kali ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu adalah UMKM, apakah wajib PKP? Oleh karena itu, untuk membahas tema yang menarik ini, kita sudah mendatangkan narasumber. Yang pertama ialah Mas Agung Haryawan. Beliau adalah penyuluh ahli pertama KPP Pratama Sleman. Lalu yang kedua adalah Mbak Novita Kurnia Wijayanti, selaku pelaksana seksi pelayanan di KPP Pratama Sleman. Nah, Mas Agung, apa kabar hari ini, Mas Agung? Baik, Mbak Melina. Ya, semangat ya, Mas Agung ya. Walaupun udah sore, udah seharian bekerja, tapi untuk menyapa kawan pajak Sleman kita masih semangat ya, Mas Agung. Tetap semangat. Nah, apa kabar, Mbak Novita? Alhamdulillah sehat, baik, Mbak Melina. Semangat juga ya, Mbak? Semangat, dan alhamdulillah ini Sleman hari ini cerah ya, Mbak Melina. Iya, alhamdulillah setelah beberapa hari ini kita hujan terus, kita hari ini cerah. Jadi secerah wajah kita juga untuk menyapa kawan pajak Sleman. Nah, langsung saja kita tanyakan tanpa berlama-lama kepada Mas Agung. Sebetulnya Mas Agung, kita kan mau membahas UMKM ya ini. Ya. UMKM apa wajib PKP begitu ya. Nah, UMKM sendiri kalau dari sudut pandang pajak itu siapa ya, Mas Agung? UMKM itu kan usaha mikro, kecil dan menengah ya. Dalam perpajakan UMKM itu biasa disebut sebagai pengusaha kecil. Apa itu pengusaha kecil? Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013, pengusaha kecil itu adalah pengusaha baik orang pribadi ataupun badan yang melakukan penyerahan barang atau jasa di mana peredaran butuh pengusaha tersebut dalam setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Oh. Perhitungan 4,8 miliar itu sendiri dihitung dari usaha utamanya. Kalau misalkan dia usahanya toko kelontong, terus kemudian dia di suatu saat ada penjualan tanah, yang atas penjualan tanah itu tidak dimasukkan sebagai omset karena itu bukan kegiatan usaha utamanya. utamanya. Oh, begitu. Itu usaha kecil. Itu apakah hanya untuk orang pribadi, apakah juga untuk badan usaha, Mas Agung? Orang pribadi dan badan usaha. Dulu riwayatnya tahun 2010 itu dengan PMK nomor 68 itu yang dianggap pengusaha kecil itu yang omsetnya tidak melebihi 600 juta. Kemudian di tahun 2013 muncul PMK 197, itu Menteri Keuangan menaikkan batas pengusaha kecil itu di bawah 4,8 miliar. Dan itu berlaku sampai saat ini. Oh ya, baik. Jadi memang untuk disebut sebagai usaha kecil di pajak itu dipastikan ada batasannya, kawan pajak. Jadi tidak semuanya yang merasa usahanya kecil bisa dikatakan UMKM.
Ketika usahanya masih di bawah 4,8 miliar setahun, itu boleh dikatakan UMKM. Seperti itu ya Mas Agung ya. Betul Mbak Melina. Nah, kalau untuk PKP sendiri Mas Agung, PKP itu sebetulnya apa Mas? PKP itu adalah singkatan dari pengusaha kena pajak. Siapa itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak itu adalah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya semua barang atau jasa itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 atau biasa disebut sebagai Undang-Undang PPN yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di peraturan yang terbaru ya, Undang-Undang HPP itu ya, barang yang tidak dikenai pajak itu semakin sedikit. Sekarang yang barang yang tidak dikenai PPN itu hanya makanan yang disediakan di rumah makan, hotel atau restoran, dan uang emas batangan sebagai cadangan devisa negara. Sedangkan untuk jasa sudah semakin sedikit yang tidak dikenai PPN, misalnya jasa keagamaan, jasa pelayanan pemerintah, jasa hiburan, jasa kesenian, jasa penyediaan tempat parkir, dan karena itu nanti kalau dikenai PPN akan bertabrakan dengan OPRD, objek pajak retribusi daerah. Oh Sehingga ya, masih tetap baik. dipertahankan sebagai jasa yang tidak dikenai. Supaya tidak double-double ya Supaya Mas tidak Agung ya pajaknya. Oh ya, baik. Lalu sebetulnya manfaat menjadi PKP itu apa sih Mas? Sebetulnya kenapa wajib pajak itu banyak yang tertarik menjadi PKP? Manfaatnya sebenarnya banyak sih. Yang pertama pasti bisa wajib pajak tersebut bisa menerbitkan faktur pajak. Yang kedua, kredibilitas pengusaha tersebut pasti meningkat. Karena tidak sembarangan pengusaha bisa ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Karena untuk menjadi pengusaha kena pajak itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Novita. Contohnya dia tidak boleh mempunyai tunggakan pajak. Harus sudah melaporkan SPT tahunan baik untuk orang pribadi, baik untuk usahanya maupun pemiliknya itu sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir. Jadi kan orang-orang yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu kan orang wajib pajak dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Ya, okay. Yang kedua, fleksibel dalam bertransaksi. Karena biasanya kan perusahaan besar itu maunya bertransaksi dengan pengusaha yang sudah berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Karena mereka ketika membeli barang dari pengusaha kena pajak itu kan pasti akan mendapatkan faktur pajak yang bisa mereka kreditkan. Kemudian pengusaha kena pajak juga bisa bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah. Karena kan dalam dana APBN, APBD itu setiap pembelanjaan oleh bendahara instansi pemerintah itu kan sudah ada bagian untuk pajaknya ya. Iya, betul. Sehingga bendahara instansi pemerintah itu pasti akan selalu diarahkan untuk berbelanja dengan yang statusnya pengusaha kena pajak. Yang terakhir, pengusaha sebagai seorang pengusaha tentunya kan dia ada membeli barang atau jasa dari distributor atau rekanan. Itu kan ketika dia mendapatkan faktur pajak kan bisa dia kreditkan. Sedangkan apabila dia bukan status pengusaha kena pajak, dia tidak bisa mengkreditkan faktur pajak masukan tersebut. Dianggap sebagai customer akhir ya Mas? Iya. Dan jadi saya jelaskan seringkali banyak persepsi di masyarakat itu nanti kalau bukan sebagai pengusaha kena pajak, kami kan tidak bisa bersaing dong karena nanti harga barang atau jasa yang kami jual pasti akan meningkat. Sebenarnya persepsi itu tidak benar karena mekanisme PPN itu adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Sehingga dengan Bapak pengusaha menerbitkan faktur pajak keluaran nanti bisa dikurangi dengan pajak masukan karena konsep PPN itu sendiri tidak untuk menghindari double taxation ya. Iya, betul. Ya, jadi non duplikasi. Ya, jadi pengenaan pajaknya itu atas nilai tambahnya, bukan atas harganya seperti pajak penjualan. Jadi setiap alur
alur produksi barang itu yang dikenai PPN hanya atas nilai tambahnya saja. Betul, maka dari itu namanya adalah pajak pertambahan nilai, kawan pajak, bukan pajak penjualan. Karena yang dikenakan pajak adalah pertambahan nilainya. Begitu ya Mas Agung ya. Betul sekali, Mbak. Lalu kalau PKP itu sebetulnya wajib atau bagaimana Mas? Sesuai undang-undang PPN yang diwajibkan untuk mendaftar untuk bukan sebagai pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak yang melebihi 4,8 miliar itu yang wajib untuk ditentukan sebagai pengusaha kena pajak. Terus pertanyaannya adalah kalau pengusaha kena pajak omset peredaran bruttonya masih di bawah 4,8 bagaimana? Untuk pengusaha kecil yang seperti tadi saya jelaskan di awal omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu boleh apabila memilih untuk ditentukan sebagai pengusaha kena pajak. Begitu ya. Jadi boleh memilih untuk bukan sebagai pengusaha kena pajak, tapi tidak wajib. Betul. Jadi menjawab pertanyaan tema utama kita, apakah UMKM itu wajib untuk menjadi PKP? Nah, itu kembali lagi ke pilihannya. Jika memang masih memenuhi kriteria sebagai UMKM di bawah 4,8 miliar, maka bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak. Begitu ya kawan pajak. Ya. Jadi mungkin itu kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Agung tadi, begitu banyaknya manfaat yang bisa didapatkan oleh kawan pajak apabila kawan pajak dikukuhkan sebagai PKP. Tentunya seperti yang pertama tadi bisa mendukung usaha kawan pajak, bisa bertransaksi dengan bendahara pemerintah dan juga bertransaksi dengan pengusaha lain juga yang PKP begitu. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah mendengar urgensi atau pentingnya menjadi PKP, kita akan beralih ke Mbak Novita. Kita akan menanyakan, kalau kawan pajak ingin menjadi PKP itu bagaimana ya Mbak prosedurnya Mbak? Baik, kalau kawan pajak, dari tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung ya, bahwa UMKM itu bisa orang pribadi maupun badan, itu dapat menyampaikan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP Pratama Sleman dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian di kunjung.pajak.go.id, atau dapat juga disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, dan juga dapat disampaikan melalui email atau dapat disampaikan di email KPP Pratama Sleman, yaitu di kpp.542@pajak.go.id. Tiga saluran tersebut dapat dilakukan oleh kawan pajak untuk menyampaikan permohonan pengusaha kena pajak. Oh, baik. Lalu dokumen apa saja Mbak yang diperlukan Mbak untuk dikukuhkan sebagai PKP yang harus dilampiri? Baik, kalau untuk dokumennya, untuk wajib pajak orang pribadi yang dapat disampaikan, yang pertama yaitu formulir permohonan, karena permohonan pengukuhan PKP sudah terdapat formulir formatnya tersendiri yang harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak. Kemudian dilampiri dengan identitas diri, yaitu KTP dan NPWP, dan juga dilampiri dengan foto diri, foto lokasi usaha, dan juga denah lokasi usaha. Itu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak badan, syaratnya adalah menyampaikan formulir permohonan, kemudian dilampiri dengan dokumen pendirian atau akta pendirian, kemudian identitas diri seluruh pengurus, KTP dan NPWP pengurus, kemudian foto seluruh pengurus, foto diri, kemudian foto lokasi usaha, dan juga dilampiri dengan denah lokasi usahanya. Begitu Mbak Melina untuk syarat permohonannya. Oh ya, sebetulnya tidak sulit ya Mbak ya untuk syaratnya. Sangat mudah, dan bahkan tidak harus datang langsung, bisa disampaikan melalui email juga. Iya, betul. Ya, untuk salurannya saat ini kita sudah banyak ya Mbak ya, tidak Betul. hanya harus datang langsung, tapi juga bisa dikirim ke email pajak KPP kita ya. Sleman, iya, di kpp.542@pajak.go.id. Ya, betul sekali. Lalu ketika wajib pajak mengajukan permohonan dikukuhkan sebagai PKP Mbak, Baik. apakah mungkin untuk permohonannya itu tidak disetujui? Syaratnya supaya disetujui itu apa ya Mbak ya? Baik,
ketika wajib pajak menyampaikan permohonan untuk pengukuhan pengusaha kena pajak, dari Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian. Nah, yang dilakukan penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah laporan untuk SPT tahunan 2 tahun terakhir. Untuk orang pribadi harus sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir dan juga tidak terdapat tunggakan pajak. Nah, untuk badan, mohon maaf, untuk badan sendiri juga sama. Untuk badan harus menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir dan juga tidak ada tunggakan untuk NPWP badannya, dan juga untuk seluruh pengurus. Jadi seluruh pengurus juga sudah harus menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir dan juga tidak ada tunggakan pajak. Nah, ketika dokumen telah lengkap dan semua syarat telah terpenuhi, Kepala KPP Pratama Sleman akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Begitu, Mbak. Oh ya, baik. Kalau ini Mbak, saya tuh sering dengar kalau PKP itu harus punya sertifikat digital ya Mbak. Nah, sertifikat baik, itu apa sih Mbak? Apa itu kayak sertifikat piagam begitu Mbak? Baik, nah terkait dengan permohonan pengukuhan PKP ini, wajib pajak ya, kawan pajak itu juga dapat menyampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP, permohonan aktivasi akun PKP dan permohonan sertifikat digital. Jadi sertifikat digital ini adalah file ya Mbak Melina ya, file sertifikat elektronik yang dapat digunakan wajib pajak dalam melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Nah, dalam hal PKP ini adalah terkait dengan penerbitan faktur pajak atau e-faktur dan juga dengan untuk permintaan nomor seri faktur pajak ya Mbak Melina ya. Nah, untuk bisa menerbitkan faktur pajak dan nomor seri faktur pajak itu wajib pajak harus memiliki sertifikat digital, dan sertifikat digital ini hanya dapat diperoleh untuk wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun PKP, begitu Mbak Melina. Jadi untuk permohonan yang pertama adalah pengukuhan PKP, kemudian permohonan yang kedua adalah aktivasi akun PKP, dan permohonan yang ketiga adalah permohonan sertifikat elektronik, begitu. Iya, baik. Jadi sertifikat digital itu tidak perlu di-print ya Mbak ya? Tidak perlu Mbak Melina. Oh iya, baik. Lalu kalau untuk pengajuan sertifikat digital sendiri Mbak, apakah sama dengan pengajuan PKP Mbak? Baik, kalau untuk pengajuan PKP tadi yang telah saya sampaikan di awal ya, bahwa setelah disetujui, Kepala KPP akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu paling lama 1 hari setelah permohonan diterima atau setelah BPE. Nah, setelah itu wajib pajak juga atau bersamaan dengan permohonan PKP menyampaikan permohonan aktivasi akun PKP, dan akan sebelum disetujui permohonan aktivasinya itu akan dilakukan kunjungan lapangan atau verifikasi lapangan gitu Mbak Melina, untuk memastikan bahwa permohonan yang disampaikan wajib pajak itu sama atau sesuai dengan kondisi yang ada atau kondisi di lapangan gitu. Nah, ketika setelah dilakukan verifikasi lapangan, kemudian permohonan aktivasi akun PKP telah disetujui, maka wajib pajak juga dapat menyampaikan permohonan sertifikat elektronik untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya, gitu Mbak Melina. Ya, baik. Oke Mbak Vita, mungkin kita jeda sebentar ya, karena ternyata di kolom komen sudah ramai ini, banyak sekali pertanyaannya. Nah, salah satunya ini dari kawan pajak @Iskandar Widodo. Pertanyaannya, kalau usaha saya jual mobil bekas, apakah wajib PKP atau harus PKP? Nah, mungkin kita serahkan ke Mas Agung untuk menjawab bagaimana nasibnya. Bapak Iskandar Widodo, kalau usahanya jual mobil bekas apakah harus PKP? Itu tetap dilihat dari omsetnya. Kalau misalnya omset Bapak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sudah lebih 4,8 miliar, maka Bapak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan apabila omsetnya masih di bawah 4,8 tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi apabila Bapak memilih untuk
bukan sebagai pengusaha, kenapa tidak tetap diperbolehkan? Karena setahu saya untuk pedagang kendaraan bekas itu apabila bukan sebagai pengusaha kena pajak, dia akan memungut pajak pertambahan nilai dengan besaran tertentu ya. Ya. Mungkin seingat saya dengan tarif 1,1% dari dasar pengenaan pajaknya. Ya, baik, sudah terjawab ya kawan pajak. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Ajar Winarah. Bagaimana kalau sudah dikukuhkan PKP tapi sertifikat elektronik tidak disetujui? Nah, mungkin ini ke Mbak Vita ya. Gimana Mbak Vita? Nah, ketika sudah dikukuhkan PKP, Bapak dan Ibu, jadi setelah permohonan pengukuhan PKP, wajib pajak jika disetujui akan mendapatkan SPPKP atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, setelah itu akan dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam permohonan itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ketika ternyata hasil dari verifikasi lapangan itu menunjukkan bahwa keadaan sebenarnya itu tidak sesuai dengan permohonan wajib pajak, maka permohonan aktivasi akun PKP dan sertifikat elektronik itu dapat ditolak. Ketika permohonan aktivasi akun PKP dan sertifikat elektronik ditolak, itu akan otomatis dilakukan pencabutan pengukuhan PKP, begitu Mbak Melina. Oh ya, baik. Jadi bisa dilakukan pencabutan ya Mbak ya? Betul. Ketika ternyata kondisi di lapangan tidak sesuai ya, kondisi yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi memang tidak akan langsung begitu saja disetujui ya sertifikat Betul. elektroniknya ya Mbak Vita ya. Betul. Harus kita pastikan dulu bahwa memang usahanya itu ada, tempatnya sesuai yang diregistrasikan. Atau penanggung jawabnya juga dapat ditemui oleh petugas gitu. Oh iya, baik. Kalau untuk SOP-nya sendiri Mbak, Baik. berapa lama Mbak KPP itu harus menindaklanjuti permohonan wajib pajak, baik itu untuk PKP-nya dan sertifikat digitalnya? Baik, kalau sertifikat digital di sini nanti terkait juga dengan aktivasi akun ya Mbak Melina ya. Nah, itu permohonan yang disampaikan wajib pajak akan ditindaklanjuti oleh KPP. Untuk permohonan pengukuhan PKP-nya sendiri paling lama itu 1 hari setelah diterbitkan BPE Mbak Melina atau setelah dokumen diterima. Kalau untuk aktivasi akun sendiri itu akan ditindaklanjuti oleh petugas itu paling lama 10 hari kerja setelah dikukuhkan atau tanggalnya pengukuhan PKP atau 10 hari kerja setelah permohonan aktivasi akun PKP, begitu Mbak Melina. Begitu ya. Sangat cepat ya Mbak Iya, sebetulnya ya. Tidak dalam waktu 10 hari kerja itu sudah akan diterbitkan persetujuan ataupun penolakan dari kepala KPP. Betul. Jadi sebetulnya kalau mungkin wajib pajak berpikir selama ini sulit dan lama untuk ribet gitu. Ya, padahal syaratnya kan sangat mudah ya. Dan sangat mudah dan juga cepat. Nanti bisa cek syarat permohonannya dan juga download formulir permohonannya di Help Center KPP Sleman, yaitu Help Center KPP 542. Nanti mungkin bisa dicantumkan juga di bio Instagram KPP Sleman. Ya, baik. Nanti kawan pajak bisa follow dan juga bisa kepo di bio Instagram KPP Pratama Sleman untuk info yang lebih lengkap ya tentang PKP ini ya Mbak ya. Betul, dan nanti juga bisa download untuk formulir-formulir permohonannya. Jadi nggak perlu bolak-balik kan ya Mbak Melen. Iya, betul. Datang dulu ambil formulir, balik lagi, nanti balik lagi. Dan bisa download langsung di situ lebih mudah, bisa disampaikan melalui email ataupun bisa disampaikan langsung ke KPP Sleman. Iya, sangat mudah ya Mbak ya. Iya, betul. Sangat mudah dan cepat gitu. Lalu mungkin ini kita kembali lagi di kolom komen, ternyata ada pertanyaan lagi dari kawan pajak @Yunita Istiningrum. Apakah sertifikat elektronik ada masa berlakunya? Jawabannya mungkin Mbak Vita bisa membantu menjawab? Untuk sertifikat elektronik tentu ada masa berlakunya ya.
kawan pajak ya, yaitu selama 2 tahun. Oh ya, 2 Iya. tahun ya Mbak ya. 2 tahun nanti wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan sertifikat elektroniknya atau mungkin dapat menyampaikan permintaan kembali Iya. sertifikat elektronik. Selain itu mungkin dengan adanya jangka waktu 2 tahun itu, kawan pajak juga bisa memperbaharui data penanggung jawabnya ya Mbak ya. Betul, jika ada perubahan data pengurus, itu wajib pajak juga sebaiknya melakukan perubahan data agar data yang terdaftar pada data Direktorat Jenderal Pajak itu sesuai Ya, dengan data betul. wajib pajak begitu, karena kita pasti akan mensinkronkan antara pemohon yaitu pengurusnya dengan data kami. Jika ternyata datanya tidak sesuai, itu pun juga tidak dapat kami setujui begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vita atas penjelasannya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya Mas Agung dari tadi mendengar penjelasan baik itu Mas Agung ataupun Mbak Vita. Kalau misalnya ternyata ada wajib pajak yang ternyata omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Itu kan sudah wajib ya kalau dari penjelasan Mas Agung tadi. Wajib untuk mendaftarkan diri atau meminta untuk dikukuhkan menjadi PKP. Tapi apabila ada wajib pajak yang ternyata sudah tahu omsetnya di atas 4,8 M tapi tidak mau mendaftarkan diri, itu apa yang akan terjadi Mas Agung? Baik Mbak Melina, saya coba jelaskan. Sesuai dengan aturan, seharusnya seorang pengusaha itu mendaftarkan diri untuk bukan sebagai pengusaha kena pajak ketika omset dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak itu sudah melebihi 4,8 miliar. Contohnya misalkan seorang pengusaha di tahun 2022 ini sebelumnya dia adalah pengusaha kecil. Kemudian di bulan Mei ternyata omset dia sudah lebih dari 4,8 miliar. Terus tentu pertanyaannya, kapan sih dia harus wajib melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Itu dia wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya di bulan Mei sudah omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka paling lambat akhir bulan Juni pengusaha tersebut harus sudah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian timbul pertanyaan yang seperti Mbak Melina tanyakan, bagaimana kalau pengusaha tersebut ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Sesuai yang diatur dengan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013 Pasal 4 itu, dalam hal Direktorat Jenderal Pajak menemukan data atau informasi di mana seharusnya pengusaha tersebut ternyata omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dan wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jadi nanti dikukuhkan secara jabatan dan hak dan kewajiban perpajakan sebagai seorang pengusaha kena pajak berjalan pada waktu itu. Oh baik ya. Jadi memang kalaupun wajib pajaknya tidak mau mendaftarkan diri secara sukarela, ternyata dari DJP dapat mengukuhkan secara jabatan ya Mas ya? Betul, ya. Oh iya baik. Kemudian apabila sudah dikukuhkan secara jabatan dan masih tidak melaksanakan kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN, maka nanti bisa saja diusulkan untuk diperiksa. Oh ya baik. Jadi memang seperti itu ya kawan pajak. Sebetulnya Indonesia ini menganut sistem self-assessment, artinya wajib pajak bisa dengan kesadaran sendiri melakukan kewajiban perpajakannya, tetapi apabila ternyata kewajibannya belum dipenuhi, maka tugas DJP lah untuk melakukan penegakan hukum ya Mas ya, bisa melalui pemeriksaan gitu. Baik, lalu kita ke kolom komentar lagi, ada pertanyaan dari kawan pajak @Junita Istiningrum, yaitu kalau misalnya sertifikat elektronik sudah daluarsa atau sudah lebih dari 2 tahun, apakah harus mengajukan ulang seperti saat pengajuan baru? Baik, jika Ya, sertifikat elektronik ya Bang, ini Iya. saya ya? ya. Untuk Mbak Vita mungkin ini lebih Iya, tepatnya. baik. Kalau untuk sertifikat elektronik, nanti wajib pajak bisa menyampaikan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik melalui web faktur
yaitu ifaktur.pajak.go.id. Nah, di menu tersebut nanti terdapat menu untuk melakukan perpanjangan sertifikat elektronik atau permohonan perpanjangan sertifikat elektronik. Nah, dari situ nanti wajib pajak bisa melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Sleman, bisa melalui WA, yaitu WA kantor KPP Pratama Sleman, atau melalui email KPP Pratama Sleman, Mbak Medina, dengan konfirmasi beberapa data seperti nama, NPWP, kemudian identitas pengurus, dan identitas wajib pajak. Jika data sesuai, maka akan disetujui oleh petugas KPP Pratama Sleman. Begitu, Mbak Medina. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Vita untuk penjelasannya. Jadi terjawab sudah pertanyaan dari kawan pajak di kolom-kolom komentar. Nah, ini baik. Mungkin karena pertanyaan pun sudah habis dan waktu kita juga sudah mencapai batas waktu, maka kita akhiri dulu untuk IG Live kita kali ini. Kawan pajak dapat selalu follow kami di akun-akun media sosial kami untuk selalu update terkait informasi terkini dan juga ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru. Nah, begitu. Sekian dari kami. Untuk terakhir kalinya, mungkin kita akan salam pajak kuat ya, Mbak ya? Baik. Pajak kuat, Indonesia maju. Sleman juara. Selamat sore kawan pajak. Masa di mana? Bentar.